Salah satu tema yang mulai muncul pada perfilman di Indonesia, baik layar lebar maupun layar kaca, pada era milenium adalah soal edukasi seks. Namun seringkali, film-film itu membuahkan kontroversi. Sebuah contoh film lokal berbau edukasi seks Dua Garis Biru yang dirilis pada tahun 2019. Terlepas dari film garapan Gina S. Nur ini diakui memiliki pesan yang mendidik, beragam kontroversi dan penolakan ramai beredar kala film itu tayang. Padahal film itu beredar di tengah arus globalisasi konten streaming dari luar negeri, yang mana topik terkait seksualitas lebih vulgar dan gamblang. Apalagi dengan nasib para pendahulu Dua Garis Biru, ada yang kena protes hingga terpaksa ubah judul. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo, berpendapat reaksi keras publik atas konten seksualitas itu dapat terjadi karena ada dua faktor. Pertama, pendidikan seks di Indonesia masih dianggap tabu. Hasto menjelaskan bahwa penolakan terhadap film bertema edukasi seksual itu dilatar belakangi oleh pola pikir masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa memberikan edukasi seks bagi remaja itu tabu. Seperti contoh dalam adegan pacaran film Dua Garis Biru yang diperankan Angga Yunanda sebagai Bima dan Zara JKT48 sebagai Dara, dianggap bisa menarik remaja untuk berpacaran dan melakukan perbuatan serupa di film tersebut. Hasto menyatakan bahwa mereka sebagai orang tua takut hal itu dicontoh, walaupun pada endingnya sudah dikasih tahu bahwa pacaran tidak baik, tapi karena pacarannya itu diekspos. Hal serupa juga diungkapkan akademisi komunikasi Universitas Paramadina, Faris Budiman Anas, yang melihat minat baca masyarakat Indonesia masih rendah, terutama mengenai pendidikan seks. Menurut Faris, materi yang diberikan dalam pendidikan di Indonesia terkait seksualitas adalah lebih banyak membahas tentang bahaya melakukan hubungan intim sebelum nikah, dan konsekuensi-konsekuensinya seperti bahaya mengandung di usia muda dan sebagainya. Ia menilai hal itu belum cukup sebagai bekal para remaja untuk memahami urusan seksualitas. Sebagai pihak yang gencar mendorong pentingnya edukasi seks di kalangan remaja, Hasto melihat penolakan film ataupun produk sinema lainnya terkait edukasi seks terbilang sangat aneh dan konyol. Pasalnya, konten pornografi kini semakin mudah diakses oleh remaja lewat gawai. Terlebih anak-anak muda sudah memiliki perangkat ponsel masing-masing sehingga mereka bisa leluasa untuk menonton film dewasa. Hasto menganggap bahwa film atau serial bertema pendidikan seks bagaikan pisau bermata dua. Untuk itu pihaknya kini berupaya memperbanyak program terkait pendidikan seksual kepada remaja dan anak-anak. Hal ini bertujuan untuk mengimbangi maraknya film ataupun serial bermuatan edukasi seks.